Sejumlah 63 guru bantu yang ada di Kabupaten Garut, hari ini geruduk kantor Rudi Gunawan selaku Bupati Garut. Kedatangan mereka untuk berkeluh kesah, dengan belum dibayarkannya honor guru bantu selama 11 bulan, yakni semenjak tahun 2020. Selama 11 bulan honor mereka tidak dibayarkan, mereka harus berjuang ekstra memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dikatakan seorang guru bantu, dia bahkan harus berjalan 1 jam dari rumah menuju sekolah tempatnya mengajar, dan sambil membawa barang dagangan gorengan untuk mencari pendapatan tambahan. Selain ada yang berjualan, banyak diantaranya guru bantu yang memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan meminjam uang ke sanak saudara maupun tetangga. Dan setelah 11 bulan ini, mereka mulai kesulitan mencari pinjaman untuk membayar kebutuhannya, karena hutang yang 11 bulan belum mereka bayar, sehingga sudah sulit orang mau meminjamkan uang untuk keperluan mereka sehari-hari. 11 bulan. Aja bukan waktu sebentar ya Pak ya. Selama 11 bulan, Ibu. Tanggung jawab kami itu bagaimana Pak, anak saya ini tidak punya suami Pak. Anak 4 orang. Terus selama 11 bulan itu gimana? Gitu. Ketika pinjam tidak ada saudara, pinjam tetangga, gali lubang, tutup lubang, Pak, kehidupan kami. Ibu udah berkomunikasi dengan Disdik Garut? Udah. Apa kata Disdik Garut? Ya tunggu aja, katanya tunggu. Itu dari kapan? Tunggu aja itu dari kapan? Dari siapa ya? Bulan 3 bulan ke belakang. 2 bulan ke belakang. April. Tangisan hati kecil kami harus dibantu. Mohon dibantu sama bapak-bapak. Nasib kami gimana ya? Hari ini baru mau ketemu dengan Bapak Bupati. Ibu sudah berapa lama mengabdi sebagai pendidik? Saya dari 89. Saya masih honor ya, dari 89. Ibu kelahiran tahun 66 saya. Ibu udah berapa lama honorer? Dari 2020. Udah 31 tahun saya mengabdi. Jadi honor sekarang dari guru bantu 2005. GBS 2025. Dari 2019 tidak ada anggaran Ibu? Nggak ada. Nggak ada, kan ada anggaran guru dacil ya, guru daerah terpencil nggak ada? Masuk lagi Ibu? 2019? 2019 ada guru dacil. Berapa Bu besaran guru dacil yang Ibu terima waktu kemarin? Guru dacil Pak, guru bantu daerah terpencil. Iya. GBDT ya Bu ya? Berapa Ibu waktu itu nerima? Per bulan pertama 2005 500.000. 500.000 Ya, per bulan. 750. Tapi kontinu itu dapat waktu itu. Iya dapat semuanya, baru setahun sekarang. Baru tahun ini tidak ada. Tidak ada 2019 sampai sekarang November belum. Janjinya November bakalan cair. Kira dari sekarang nihil nol. Berarti selama 11 bulan Ibu nggak ada yang gaji, itu dari mana? Nggak ada. Menutupi hari-hari. Honor ada ya Pak ya. Honor tunjangan ada, bantuan ada, sukuan. Kami mah nggak ada Pak. Cuma di sini aja. Terus untuk menutupi kehidupan sehari-hari dari mana? Hari-harinya kata saya tadi banyak pinjam di sana, panjang sini, saudara, teman, siapa yang ada gitu. Pakai kehidupan sehari-hari. Saya Pak jualan cireng, jualan kerupuk seblak, saya masukin sama itu warung-warung, bawa ke anak sekolah. Di SD mana Ibu saya petugas? Dari Sukaresmi. Sukaresmi ya? Iya, SD berapa? SD negeri? Sukarila 1, SD Sukarila 1. Saya Pak jalan kaki selama 1,5 jam Pak. Oh dari rumah ke kantor. Saya ongkos pinjam Pak, jalan kaki sama menenteng Pak, makanan untuk anak-anak disimpan di warung-warung. Saya itu pengorbanan anak di rumah menanti keberhasilan kami. Ternyata mana sekarang ini gaji kami tidak ada. Udah diperjuangkan beberapa kali tidak ada. Bu, dengan Ibu siapa? Saya Yulianingsih dari SDN 1 Sukalilah Sukaresmi. Harapan Ibu hari ini apa? Harapan ini coba terketuklah para pejabat yang berwenang. Apa ya dana apa saja ya. Yang penting tertolong nasib kami, uang gaji kami keluarkan. Bagaimanapun juga, bagaimana diusahakan. Saya berharap begitu Pak, untuk menutupi kebutuhan yang ke belakang. Ya, yang penting dibayar aja dari mana saja. Nah, Ibu udah menaikkan kewajiban, terus Ibu belum dibayarkan hak. Ibu hari ini menuntut hak Ibu ya? Hak yang sudah di tenaga kami dari ke belakang, 11 bulan ke belakang. Ini ada berapa banyak Bu yang kesini hari ini? 63 orang. 63 orang. Iya. Dari semuanya berbagai kecamatan. Cisompet, Talegong, Pamulihan.
Koordinasi dengan Korwil, udah berkoordinasi dengan Korwil? Korwil udah. Apa kata Korwil ketika ini ada perjuangan? Korwil nggak Ada jawaban dari Korwil masing-masing ya. Karena nggak punya kebijakan mungkin. Ya. Oh, honor guru bantu yang kabupaten lain udah pada turun di anggaran perubahan yang tidak tercantum di anggaran murni, sekarang masuk di anggaran perubahan. Sedangkan Garut pihak Disdik waktu pengusulan RKPD nggak tahu terlambat, nggak tahu gimana sampai tidak muncul di murni dan perubahan gitu. 2020. Jadi harapan Bapak sebenarnya mudah-mudahan Bapak Bupati bisa menggeser anggaran yang lain bisa untuk honor kami, sedangkan kami kan udah dituntut dengan kebutuhan apa itu untuk membayar utang itu selama 1 tahun, hampir 1 tahun kami kan belum dapat gaji dari bos, kan kami tidak mendapat gitu kan. Bantuan Covid tidak punya. Pak, berapa lama Pak tidak mendapat gaji Pak? 11 bulan 11 bulan sampai November sekarang. Terus cara bertahan hidup teman-teman ini seperti apa sekarang? Ya paling dari berjualan lah dikit-sedikit gitu di apa namanya itu di kampung gitu di daerah Yang penting bisa bertahan hidup. Ya, yang penting bisa bertahan hidup gitu. Harapannya kepada Pak Bupati sendiri apa sebetulnya? Apa Pak? Harapan kepada Pak Bupati yang ingin disampaikan sekarang? Ya mudah-mudahan Pak Bupati dengan udah turunnya draft anggaran perubahan bisa mengalokasikan dana talang untuk teman-teman semua gitu. Seandainya tuntutan ini tidak dikabulkan gimana? Ya saya berdoa semua ya mudah-mudahan Bapak Bupati melihat mendengar teman-teman kami semua gitu lah. Gimana caranya gitu. Selama Covid Pak, selama Covid ya ada bantuan yang masuk nggak sih? Nggak ada sama sekali dari pihak mana-mana pun, nggak ada. Baik berupa uang maupun paket sembako? Nggak ada. Nggak ada. Dari bos pun tidak dikasih. Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Misbah Pak Misbah dari Cigedung. SD mana Pak? SD Cinta Negara 1 Cigedung. Ya. Ini persoalan guru bantu daerah terpencil Pak. Ini apa nih Pak? Ini tentunya kan kewenangan guru bantu ada di provinsi. Ya, barusan dengan Pak Bupati dari Dewan Pendidikan hadir, dari juga forum guru bantu juga hadir. Kita akan menanyakan ke provinsi statusnya. Kalau misalnya provinsi sudah tidak untuk pengolahan di GB, ya kita ambil alih oleh kabupaten. Tapi kami akan menanyakan status dulu. Tuntutan yang 11 bulan belum dibayar ini gimana nih Pak? Ya itu kan sekali lagi kita sudah mengusulkan Pak. Dulu itu pengusulannya itu sifatnya langsung dari provinsi. Jadi tidak harus diusulkan langsung. Nah kemudian untuk meng-backup kita mengusulkan langsung oleh Pak Bupati ya untuk di 2019. Di 2019 itu diusulkan untuk 2020. Termasuk kami juga mengusulkan lagi di 2020 di perubahan. Kendalanya apa nih Pak? Ya makanya saya juga kita sudah mengusulkan tentunya kewenangan di provinsi. Kalau daerah lain emang ini Pak ya? Tidak semua sama kondisi. Sama. Jadi masalahnya ada di mana begitu. Jadi kalau misalnya hanya Garut saja kan ini jadi pertanyaan. Tapi kan ada daerah-daerah lain yang juga tidak mendapatkan. Ini sebagian juga ada cair Pak? Sebagian juga ada. Ini jadi mekanisme provinsi seperti apa gitu. Ya kalau misalnya kalau harus cair ya cair semua gitu ya. Kalau tidak semua kan jadi polemik. Berarti Pak untuk saat ini guru bantu yang menginginkan haknya itu belum bisa dipenuhi dong? Ya makanya ini kan kita sudah mengusulkan Pak, melalui Pak Bupati langsung ke provinsi, ke Bapeda. Belum ada jaminan apa-apa ya Pak? Iya karena ini pergubnya kan apakah juga pergubnya sudah turun, tapi dicek juga kan belum sampai saat ini belum
belum ada. Pak, ada gitu. tuntutan dari guru bantu barusan. Iya. Saya emang nggak mau tahu bagaimana prosesnya, cuman kan saya katanya hidup harus berlanjut nih, harus Iya, bayar hutang gimana tuh Pak? Sama, kami pun empati dan simpati, terima kasih atas pengabdiannya. Tapi kan ada proses dan mekanisme. Jadi kan seperti itu. Kalau Kita menggunakan dana APBD Garut bisa nggak Pak? Pak Bupati siap, tapi kan ada proses dan mekanisme. Kan ini sudah sekarang untuk perubahan sudah diketuk palu di APBD kita sama. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya tentunya ini tinggal kami akan komunikasi. Ini guru bantu ini kan kewenangan provinsi, masih kewenangan provinsi. Sementara misalnya contoh Dinas Pendidikan Provinsi masih mengurusnya SMA SMK. Jadi kan di sana itu kan karena kewenangan gitu. Ya itu tidak terperhatikan di provinsi. Tapi tahun-tahun sebelumnya nggak ada seperti ini Pak. Iya, makanya lancar-lancar saja. Ya ini ada apa kendalanya gitu? Iya, makanya itu kan saya harus bertanya ke provinsi apa gitu. Pak, ada yang diusulkan oleh Bupati ke Bapak Pak? Hah? Ada yang diusulkan ke Bapak? Instruksi Bupati nggak? Instruksi Pak Bupati kita akan selesaikan. Kami akan ke Dinas Pendidikan Provinsi menyelesaikan status. Kalau seandainya misalnya Dinas Pendidikan Provinsi misalnya udahlah diserahkan ke Kemenkator, Pak Bupati sangat merespon ya, untuk ada 63 yang belum kita yang guru bantu ini. Jadi seperti apa? Tapi kan harus ada kewenangan dari provinsi menyerahkan ke kabupaten kota. Begitu. Ya, 1,6. Jadi 1,6 juta ya, kali 14 bulan. 11. 14. Oh, 14. Kalau usulan 14. Usulannya 14. Jadi ini Kabupaten udah mengusulkan ya Pak? Sudah 1 Maret 2019 kami mengusulkan di APBD murni ke provinsi. Jadi ini pengusulannya langsung Pak Bupati dari 63 orang kali 14. Bahkan pengusulannya besar Pak kami. Kemudian tanggal 13 Juli karena ada kunjungan kerja waktu itu di komisi 4 provinsi ya. Itu juga ini sempat muncul surat itu. Alhamdulillah bahkan tidak hanya guru bantu, ada guru dacil juga. Gitu. Nah karena di pertengahan itu mungkin masuk ada pandemi, pemahaman kami mungkin ada realokasi, refocusing termasuk efisiensi. Karena kan pandemi waktu itu ada pemahaman kami. Tapi dalam pertemuan berikutnya masih ada peluang di APBD perubahan provinsi. Ya kami usulkan 13 Juli. Biasanya kan perubahan di Agustus lah ke sana. Kan masih ada peluang Pak. Kita pengusulan tanggal 13 Juli 2020. Itu kemudian juga nih untuk murni Pak untuk 2021 kami mengusulkan di 26 Juni Pak. Jadi kami mengusulkan 26 Juni 2020 untuk APBD murni di provinsi. Itu sudah kami lakukan. Sebenarnya kami sudah banyak berkomunikasi dengan teman-teman itu. Bagaimana misalnya solusi-solusi sudah banyak berkomunikasi. Bahkan mungkin ada dari anggota dewan yang mensupport ke sana gitu kan. Sama kan mungkin dari Garut juga ada perwakilan di DPRD provinsi seperti itu. Jadi sebetulnya ya itu yang kami lakukan. Dan kami pun sama tidak ingin kan teman-teman ini sampai hanya gara-gara proses dan mekanisme jadi terganjal seperti itu. Tapi kan lagi-lagi ini kewenangannya dari provinsi Pak. Jadi bingung kami pun sama. Hanya yang jelas tadi atas instruksi Pak Bupati kami harus menyelesaikan statusnya seperti apa, seperti itu. Kenapa nggak diangkat aja statusnya Pak? Di PPPK kemarin. Ini dari sebagian yang ada ini, ada yang sudah sertifikasi. Jadi sebagian teman-teman ada yang sudah sertifikasi. Ya, itu juga kan alhamdulillah. Ada yang juga P3K, ada yang lolos seperti itu. Ya.